Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita garis bawahi kata amanu. Amanu adalah artinya beriman. Kalimat amanu di sini adalah seperti sebuah karcis yang orang bisa berhak masuk dalam sebuah arena pertandingan. Mereka bisa menonton ketika memiliki karcis yang disebut dengan iman. Iman adalah pintu gerbang untuk bisa masuk ke dalam sebuah arena yang kita kenal dengan ibadah puasa. Hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan panggilan Allah. Ketika kita sudah masuk dalam panggilan ini, maka kita harus bersyukur. Karena ini prasyarat utama kita melaksanakan ibadah puasa harus beriman. Kalau kita tidak beriman, maka tidak wajib kita melaksanakan puasa. Kalau prasyarat kita masuk misalnya ingin menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, ada persyaratan misalnya berusia maksimal 50 tahun. Ketika kita lolos dari persyaratan ini, maka kita akan bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah usia saya masih bisa. Ketika orang yang kemudian tidak lagi menyentuh pada batas usianya, kemudian dia akan mengatakan, saya tidak dipanggil atau saya tidak memenuhi syarat. Panggilan amanu adalah panggilan syarat. Kita yang terpanggil dengan lafaz amanu harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita termasuk sebagai orang yang beriman. Kebanggaan tersendiri karena kita termasuk orang yang diserukan oleh Allah. Itulah lafaz amanu. Kalimat amanu tidak main-main karena amanu ini merupakan gizi yang akan menjadi energi bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Tanpa iman maka puasa kita akan menjadi sesuatu yang tidak memiliki makna. Dengan imanlah kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak makan. Dengan iman inilah kita rela kemudian untuk tidak minum. Dengan iman inilah pula kita untuk rela tidak membicarakan orang, tidak menggunjing orang, tidak berbuat maksiat. Itu karena iman. Jadi iman adalah energi spiritual yang sangat besar untuk orang bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Tanpa iman mungkin puasa yang kita lakukan tidak karena Allah. Tanpa iman mungkin ibadah yang kita lakukan adalah dengan sangat terpaksa. Tanpa iman maka ibadah yang kita lakukan adalah dengan penuh pamrih. Inilah iman. Maka lafaz ya ayyuhallazina amanu itu menjadi sebuah garansi, menjadi sebuah pintu gerbang, menjadi sebuah karcis. Maka orang-orang yang memiliki karcis iman inilah yang bisa masuk ke dalam sebuah arena yang kita kenal dengan puasa. Persis ketika kita memiliki karcis dalam sebuah pertandingan sepak bola. Maka bersyukur kepada Allah kita orang yang dipanggil dengan lafaz amanu. Inilah karcis yang berlaku untuk kita melaksanakan ibadah suci Ramadan. Kemudian ternyata ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. Artinya adalah agar kamu bertakwa. Iman sebagai pembuka, kemudian tattaqun adalah sebagai penutup. Orang yang memiliki karcis iman disuruh untuk berpuasa agar mereka memperoleh keberuntungan, mereka memperoleh hasil. Hasilnya adalah takwa. Takwa adalah hadiah. Takwa adalah championship-nya yang akan kita terima. Takwa adalah sebuah piala yang akan kita terima ketika kita berhasil melaksanakan ibadah suci Ramadan. Takwa ini adalah merupakan sebuah mahligai yang sangat indah. Ayat ini tidak la'allakum tadkhuluna jannah, agar kamu masuk surga misalnya. Tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Karena takwa ini adalah alat tukar untuk kebutuhan apapun yang kita butuhkan baik dunia dan maupun akhirat. Itulah tattaqun. Ketika orang yang bertakwa maka dia masuk surga. Jadi bukan la'allakum tadkhuluna jannah. Jadi makna tattaqun lebih umum, lebih berlaku, universal. La'allakum tattaqun agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa pasti digaransi akan masuk surga. Akan terhindar dari neraka. Karena orang bertakwa akan dihindari sebagai musibah, dari malapetaka dan sebagainya. Itulah tattaqun. Maka makna tattaqun lebih bersifat universal. Karena tadkhuluna jannah hanya berbicara di akhirat. Tapi tattaqun adalah berbicara juga di dunia.
dan juga di akhirat. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Quran, surat At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar di mana? Jalan keluar baik di dunia maupun di akhirat. Orang lain menghadapi kesulitan, betul kita menghadapi masalah, kemudian ternyata dia berikan jalan keluar. Itulah terjadi di dunia. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kemudian dibukakan pintu, dibukakan untuk kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang kedua, orang yang bertakwa adalah akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rizki yang dipahami bukan hanya sekedar uang. Rizki yang dipahami menjadi sangat luas. Memiliki anak yang soleh ada rizki dari Allah. Memiliki suami yang soleh adalah rizki dari Allah. Memiliki istri yang taat berbakti pada suami, itu adalah rizki dari Allah. Memiliki pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang nikmat, pekerjaan yang enjoy kita lakukan, itu adalah merupakan rizki dari Allah. Memiliki sahabat-sahabat yang toleran, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang suka menolong, sahabat-sahabat yang penuh pengertian, itu juga rizki. Memiliki anak yang cerdas juga rizki. Memiliki anak-anak yang kemudian pandai bergaul dengan orang lain, posisinya menjadi disukai oleh orang, itu juga rizki. Banyak sekali rizki-rizki. Maka tadi takun menjadi sangat luas. Jadi menjadikan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baik rizki uang, harta benda maupun rizki kehidupan yang baik. Kemudian ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, akan diberikan segala sesuatu menjadi sangat mudah. Wa yukaffir anhu sayyi'atihi, dan kemudian akan dihapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian wa yu'zim lahu ajra, dan kemudian juga akan dilipat gandakan perbuatan baik yang dia lakukan. Hanya sebab dengan memberikan makan mungkin ketika orang berbuka puasa, kemudian Allah mentakdirkan kita untuk masuk surga. Masuk surga kamu karena memberikan orang santapan untuk berbuka. Wa yu'zim lahu ajra, diberikan balasan yang mungkin sebesar-besarnya. Pahala puasa itu tidak diukur. Pahala-pahala yang lain mungkin ada ukuran-ukuran, tapi berpuasa dilepas. Berpuasa menjadi hak prerogatif Allah. Karena wa yu'zim lahu ajra, Allah yang akan melipat gandakan. Menolong orang bisa jadi masuk surga. Menolong kucing yang kehausan bisa masuk surga. Inilah amalan yang kita lakukan ketika kita memperoleh takun. Maka takun menjadi sangat berarti dan sangat bersifat universal. Begitu indahnya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ini, ternyata kandungannya luar biasa dalam, luar biasa dahsyat. Dimulai dengan lafaz amanu. Amanu adalah garansi, amanu adalah stempel kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah arena puasa. Kemudian tatakun adalah mahrigai, tatakun adalah hadiah yang akan kita peroleh berupa keistimewaan tadi. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian akan diberikan kemudahan segala apa yang kita lakukan, dan akan diampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Akan dilipat gandakan pahala yang kita lakukan, dan memperoleh kita memboyong piala yang kita sebut dengan takwa. Mudah-mudahan Allah memberkahi segala apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.